jadilah orang yang adaptif, mesti menyesuaikan diri ke arah yang lebih baik gitu. Bukan jelek. Adaptasi lah. Apalagi di kelautan itu kita harus bisa pintar-pintar belajar sesuatu, menitipkan diri kita merasa adaptif. Salam Mangrover. Semangat, semangat. Selamat siang. Siang. Mas Isna. Terima kasih sudah hadir di Bintang Alumni episode ke-15 dengan Mas Isna. Nah ini, halo Mas Isna, apa kabar Mas Isna sekarang? Bagaimana Mas kabar? Bagus, lumayan. Ya gini-gini aja. Alhamdulillah, semua berlangsung seperti apa ya? Pengerencana ya. Ya alhamdulillah sehat selalu. Salam buat teman-teman semangat. Alhamdulillah sehat loh Mas, yang penting loh Mas. Betul. Ini salam kenal Mas Isna. Betul. Apa ya? Belum pernah ketemu tapi alhamdulillah bisa ngobrol saya hari ini di acara Bintang Alumni. Nah, ini sekarang Mas Isna nih posisinya lagi di mana Mas? Kalau boleh diceritakan. Sekarang sih saya di Dinas Kelautan, salah satu kabupaten paling kecil di DIY, namanya Kulon Progo. Kalau pernah ke sini, main mela ke sini, namanya Kulon Progo. Kenapa Kulon Progo loh? Pasti banyak yang belum tahu Kulon Progo. Progo itu nama sungai pembatas antar kabupaten di DIY. Kalau Anda tahu DIY kan, dia kan mengerucut itu kan ya. Di paling atas itu ada Sleman, di tengah itu ada kota, paling selatan tengah itu Bantul, Kulon Progo itu bagian barat. Kulon itu kan barat ya, baratnya Sungai Progo. Nah itu kabupaten saya berada di situ, perbatasan dengan Purworejo. Kabupaten yang kecil, miskin, tetapi menarik. Oke. Di sini tahun 2010 sampai sekarang masih di sini kita selatan. Gitu. Oke. Berarti di Kulon Progo ya Mas. Mungkin kalau teman-teman belum tahu tuh di Jogja ya Mas, daerah Jogja ya, bagian selatan ya. Bagian selatan barat ya, lebih tepatnya. Selatan barat ya. Selatan barat punya laut, punya bukit gunung, sekarang punya bandara, terus punya mangrove, Sautrip, tapi ada mangrove di sini. Mana Tirta ya? Salah satu kelompoknya Mana Tirta, desanya Janggaran, apa ya, arah ekowisata kalau sana. Ya cuma di satu desa itu, sama sedikit mangrove di desa Banaran yang DP Progonya. Pernah ke situ ya? Iya pernah Mas, saya orang ke situ. Asik ya. Di Pak siapa namanya, Pak Warso Suwito. Pak Warso. Kalau saya itu main ke Pak Warso itu dulu ya, ingatnya sama siapa yang Rembang itu, Pasar Banggi. Pak Yadi. Pak Yadi. Karyanya langsung ke situ, sama-sama tua, sama-sama konservasi mangrove, walaupun beda tempat, beda luasan. Sekarang masih aktif ya Pak Warso itu? Ya Pak Warso masih aktif. Pak Yadi kemarin terakhir teman-teman ke Rembang itu lagi gerah Mas, udah gerah. Gitu. Pak Yadi ya. Sudah mobilitasnya sudah terbatas, jalan-jalannya gitu. Oh teman saya jadi ada sepuh ya laut sekarang. Alhamdulillah dan masih sehat. Pernah melihat Pasar Bangli yang seperti itu, dan saya kira sekarang dan kondisinya lebih baik kali ya sekarang. Pasti beliau sangat bangga dengan keadaan sekarang. Betul. Nah ini mungkin flashback sedikit ya Mas. Dulu Mas Isna ini berarti pernah berkuliah di Kelautan Undip ya Mas? Angkatan, kalau tidak salah ya Mas, angkatan 2004 itu betul Mas? Oh, tahu ya? Kamu lihat dari mana? Nah, Mas Isna tuh ceritanya gimana Mas bisa di Semarang Mas? Asli Semarang bukan ya? Bukan, saya itu Kendal. Cuman Kendal itu kan luas ya.
Dan jangan lihat Kendal itu cuma di daerah pesisir itu ya, Pantura. Ya itu Kendal di kaki Gunung Muara. Kaki Gunung Muara, di Muaran itu kan bersisian dengan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, ya kan? Lah saya di sisi Kabupaten Kendalnya, sini sedikit. Terus karena di kaki gunung, kan, dulu akses ke Kabupaten Kendal kotanya itu lebih jauh daripada saya ke kabupaten lainnya. Saya lebih dekat ke Ambarawa, di Ambarawa ya, Salatiga. Seterusnya ya, saya setelah SD SMP di daerah itu, saya SMA di daerah Salatiga, Salatiga terus setelah itu baru kuliah ke Semarang. Jadi kalau saya ke arah Kendal sama saya ke arah Semarang itu sama-sama jauhnya. Anak gunung ya sebenarnya, bukan anak laut. Terus kenapa mau ke laut ya karena dari kecil suka laut ya. Kalau nggak pernah lihat laut, justru kalau orang tidak pernah lihat malah suka itu. Dapat tema laut terus daftarlah di laut tahun 2000 berapa ya, masuk 4 ya, 2003 saya masuk. Zaman gitu, zamannya Gus Dur dulu. Gus Dur itu membentuk satu Kementerian Kelautan Perikanan kalau nggak salah ya. Jadi di tahun-tahun tersebut happening banget kelautan perikanan kalau saya masuk ke jurusan ilmu laut. Oke. Itu ceritanya. Berarti dulu di Teluk Awur ya Mas berarti ya kuliahnya ya? Apanya? Kalau kami dulu konsepnya itu Teluk Awur cuma 1 tahun per semester. Jadi konsepnya kampus kalau saya pikir tuh biar ngerti lapangan kelautan seperti apa, makanya semua mahasiswa diwajibkan kuliah di Teluk Awur selama 1 tahun, 1 semester 3 4 persis kalau saya. Dan itu sekarang masih ada sih. Sekarang sudah full di Tembalang Mas. Iya, Teluk Awur hanya untuk praktikum. Ya Nah ini kalau Mas. saya pikir rugi ya, satu rugi kan. Mungkin ngejar waktu ya. Jadi kalau kuliah 1 tahun di sana itu akhirnya masih males-males ya. Lulusnya baru 4 tahun, 4 tahun plus 5 tahun. Saya lulusnya 4 tahun plus berapa gitu. Hampir 5 tahun. Jadi lulus tahun 2009 April kalau nggak salah baru lulus. April ya. 4 Mungkin tahun kamu lebih ya? dong 4 tahun lebih. Iya Mas, saya pas 5 tahun Mas. Oke Mas Isna, ini menarik sih Mas cerita terkait mungkin dulu ya waktu kuliah, terus Mas Isna juga aktif ya di organisasi ya di kampus ya. Mungkin bisa diceritakan Mas dulu waktu di Kesemat itu, selain di Kesemat ada nggak sih Mas kegiatan lain di luar Kesemat, dan hobinya apa Mas dulu Mas? Mas Isna dulu waktu kuliah. Sejarah ya, kalau ngomong sejarah nggak ada habisnya ya. Kalau di zaman saya itu doktrin ya mungkin dari dosen, dari senior itu mahasiswa harus berorganisasi, terserah mau kemana. Ada 2 kategori besar kalau dulu, ada ikut HM teman mahasiswa itu atau malu ikut UKM, terserah apa kan. Nah, kalau rohani Islam atau kegiatan keagamaan kan hampir semacam kewajiban ya, ikut ya enggak ya terserah. Tapi kan kategori besar dulu kan ada mau ke HM kayak atau mau ke yang teknis. Kalau UKM teknis kalau di tingkat jurusan ada 2, mau ke MDC atau mau ke Kesemat saja. Terus kalau mau di luar itu ada UKSA dan seterusnya. Pilihan-pilihan terbatas di kelautan seperti itu. Dan memang cenderung kami itu di jurusan Semarang itu milih UKM itu yang sesuai dengan apa ya, kekuliahannya, boleh ke mangrove-nya, boleh ke sektor apa ya, penyelaman itu tadi ambisi atau usaha itu. Jadi, terus jarang sekali kalau di angkatan kami itu ikutnya ke arah teater atau ke arah fotografi atau ke arah bahkan penjata alam gitu, yang universitas ya agak jarang.
aneh itu jarang, walaupun ada. Dulu saya juga pengen ikut fotografi tidak jadi, atau tidak jadi. Jadi pilihan seperti itu, dan apa ya, dan itu menarik ya, karena ilmu kelautan itu eh, kayaknya harus ditunjukkan dengan ilmu sosial seperti itu, ilmu UKM. Itulah mengapa kami kalau diurut kayaknya banyak sekali di masa kami itu, seangkatan saya itu yang ikut UKM gitu. Terus saya ikut ke Semat itu karena apa ya, karena faktor mangrove kali ya, ada mangrove, tertarik hasil pelestarian mangrove, terus kuliahnya dengan Pak Rudi menarik dan seterusnya, terus masuk mangrove. Dan ketika masuk salah satu UKM yang pionir anti perpeloncoan itu Semat di zaman saya. Anti perpeloncoan. Dan itu menarik ya, saya bukan punya artian apa itu menentang perpeloncoan, yang itu juga ada sisi baiknya sedikit, tapi visioner dulu Kesemat itu anti perpeloncoan. Ada jadwal ketat ya, si Kesemat itu ketat, jadwal segini harus dilengkapi. Kalau kamu telat sedikit kamu tidak akan bisa ikut anggota tahun berikutnya. Dari awal dari tahun saya itu Kesemat seketat itu di sisi jadwal deadline dan seterusnya. Nggak tahu sekarang longgar nggak sih? Ya sama mas, mirip lebih Ya, lebih macam-macam mas ya. Macam-macam ya. Aku macam-macam ya. Saya masuk sempat aku berarti 17 ya? 7 ya? Saya 7 ya. Oh ya, ya mas. Nah. 7. Mantap 17 di angkatan ke-7. Angkatan ke-7 itu angkatan lucu. Nah, Sabto. Mas Dira. Kok bisa mas lucu? Lucu. Kalau mau cerita itu angkatan terbaik itu loh Semat. Beneran. Gimana ceritanya? Ini belum tahu nih ceritanya. Oh ini jangan-jangan ini mas. Waktu kayaknya aku tahu mas. Waktu Mas Isna jadi ketua ya mas. Ketua Mangrove Free Plan 2007. Ingat ya mas? Waktu di Jepara mas. Kok kamu tahu? Kamu riset di mana? Gimana mas ceritanya mas? Coba mas. Itu menarik loh mas ceritanya mas. Apa ya? Menariknya itu karena dia memilih tema nuklir ya. Iya, nuklir. Dan lingkungan. Dan lingkungan. Dan itu di saat itu dia panas banget itu tema itu. Soalnya memang Jepara itu kan sudah dibuat agak lama untuk digunakan sebagai PLTN kan. Cuman belum jadi kan karena penolakan. Nah, di tahun 2007 itu isunya itu naik lagi karena ada pembangunan PLTN rencana di mana? Ujung Piring kali ya? Kalau saya nggak salah. Di Ujung Piring. Oh. Terus akhirnya sekarang sih nggak jadi PLTN ya, jadi PLTU biasa. Bahasa itu isunya panas betul. Nuklir itu seperti apa, terus dan bla itu. Nah, kami bodohnya saat itu ya, itu mengambil risiko untuk mengambil tema itu, dibentrokan antara nuklir dan lingkungan. Itu bodoh ya. Zaman dulu kan lucu-lucu aja. Pengalaman yang menarik kalau zaman sekarang. Soalnya apa itu, ya tahu sendiri ya. Bisa dibayangkan kalau zaman sekarang mungkin apa ya, benturkanlah batu bara versus lingkungan, tapi di Kalimantan sana. Nah, seperti itu. Kondisinya seperti itu, sangat panas betul, dan kami bahkan malam-malam hari itu dipanggil bupati di pendoponya untuk menerangkan maksud kalian membuat ini itu apa. Segenting itu. Ya maksud mana siapa sih pas gitu. Dia yang paling vulgar. Lebih sekali. Terus apa namanya? Paginya kan seminar ya di Tulawet itu masih agak panas tegang seperti itu, tapi akhirnya berlanjut seperti biasa sih, normal-normal saja.
bahkan ada isu ada mau orang masa datang ke kampus ikut itu sekarang, tapi nggak jadi. Terus lucunya ketika selesai acara itu saya sempat di SMS langsung oleh Pak Hasto, nama bupati Pak Hasto dulu. Hasto siapa? Hasto nggak sih? Bupatinya. Tejo gitu. Saya nggak apa. Apa? Biar aku di SMS langsung sama beliau menyatakan terima kasih saya selesai bla bla bla. Aku mau save sebenarnya, cuma itu sudah hilang dan menjadi masa lalu. Keren itu acara terbesar, dan itu acara yang melibatkan agak banyak peserta dan panitianya agak tombok banyak saat itu, dan kuasa Allah ya, proposalnya Pemkab Jeporo itu tembus dapat 2 juta, 2 juta langsung balik modal dari 2 juta itu. Gitu. Iya, ini menarik sih, Mas. Berarti masih ingat, Mas, dengan pembicaranya, Mas, Pak Muhammad Nur, terus dari Batan juga ya, Dr. Lilo Sunaryo, dari LSM Marem, Dr. Lilo dari LSM Marem, terus dari Batannya Pak Ferhat Aziz dulu ya, Dr. Ferhat Aziz, ya mungkin ya. Batan. Seingat saya dulu kaosnya tipis banget, warnanya putih. Yang ngambil Fahmi dari Solo, temannya dia sendirian mau naik motor ke Solo ngambil kaos yang agak murah. Desainnya keren sih. Oh iya, tapi bener nggak, Mas, ini dulu kisahnya tuh sebelum dapat kaos yang tipis ini, sebelumnya tuh ada kaos juga. Tapi kaosnya akhirnya dikembalikan karena kontroversial. Itu bener, Mas? Ingat gak, Mas? Padahal itu salah satu keberhasilan sponsorship panitia gitu. Dulu kan ngambil, itu kan modelnya anak-anak itu kalau nyebar proposal itu nggak tahu ya, kesemat dari dulu kok dan ada proposalnya disebar ke semua, salah satunya ke Jarum kalau nggak salah. Aduh, boleh nyebut merek nggak sih? Ke Jarum gitu, dia kan ada program pedulungan segala macam dan sangat galak kalau di daerah Pantura kan sangat gencar dia membranding lingkungan. Di Jarum itu ngasih bantuan kaos punya keren putih tebel masuk ke panitia cuman di belakangnya ada tulisan yang agak konfrontatif gitu, akhirnya dilaporkan ke kampus tuh, ke Pak Zainuri kalau nggak salah, Pak Zain. PD3 dulu, PD3. Terus hasil ditolak sama beliau. Padahal dulu kami pengen untuk apa sih, ya, tapi nggak, terus ditolak dan ya sudah, akhirnya nggak jadi, dan akhirnya si kami itu angkatan 2 kami, angkatan 8 berarti ya, itu kasak terus dari teman yang bisa buatkan kaos yang murah dalam waktu singkat sampai ke Solo. Dari Jepara ke Solo? Iya, teman. Enggak, dari Semarang lah. Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Akhirnya yang dipakai itu. Yang itu. Tapi ya, itu kan kalau dari sisi replan, kalau di sisi lain kan di angkatan kami yang pertama dan conservation itu kan, yang pembibitan cultivation masih ya sama sekarang ya. Masih ada. Itu kayaknya kegiatan pertama di angkatan kami. Inisiatornya sih si Mas Arif Maksud ya. Tapi pelaksanaan pertama di kami. Lucu itu kegiatan pertama, yang ketuanya namanya Mas Gus. Sekarang di mana nggak tahu orangnya. Lucu. Terus angkatan kami pula yang sampai tembus bayar itu kan 5 besar itu kan angkatan kami. Bisa lolos si Iksan lolos. Terus ya, iya yang lucu-lucu kayak gitu. Dan angkatan kami yang perlu kami apa itu gembar-gemborkan
kebanggaan saya itu angkatan terakhir yang masih ada sistem apa ya, sukarela. Karena setelah angkatan kami itu mangrove return itu per tiket itu harganya 200.000, 100.000 ke atas. Di angkatan saya itu kalau nggak salah 45, 50 ya. Ada harusnya itu. Oh iya iya. Nah, setelah itu ya karena Fahmi tadi dia kan mentor kita angkatan setelahnya. Dia tuh usul frontal, jangan sampai kita terlalu berkorban ini. Makanya setelahnya dia pakai tiket 100.000 atau berapa, setelah itu naik. Dan angkatan itu juga angkatan sing ketika Mas Arief Marsud dapat proyek pertama yang dari DKP kota itu, aku lupa ya, itu angkatan saya Pak, angkatan setelahnya. Bintari juga ya Mas? Dari Bintari Mas, yang nanam itu ya di Sungai Babon. Mas Isna ikut berarti. Yang kemarin diceritain di podcastnya si Iksan itu. Iya. Itu salah satu proyek pertama Kesemat ya, yang bukan Ikemat dan yang bukan sama Wetland gitu ya, Wetland kan tahun 2008 ya. Setelah itu kan agak lama nggak dapat proyek agak besar, itu dapat proyek Mas Arief itu 30 juta kalau nggak salah peran mangrove itu. Masih ini ya, masih jelas ya Mas ingatannya. Ternyata Mas Isna nonton juga ya, nonton podcastnya Mas Iksan loh kemarin. Sedikit. Wah, pantesan tahu. Presiden kami yang paling lucu. Presiden terganteng kedua setelah Mas Arief Rahman. Terganteng. Nah ini Mas nyambung nih Mas. Tadi kan ngomong-ngomong Mas Iksan. Nah, ini ada cerita juga kan Mas. Setelah, kalau nggak salah setelah lulus kuliah ya, Mas Isna dan Mas Iksan ini jadi tim mendamping program pengembangan desa pesisir Tangguh. Di Kulon Progo juga. Nah, itu ceritanya gimana Mas? Kok bisa barengan terus sama Mas Iksan ini waktu itu? Waktu itu kalau cerita soal Iksan dia cerita soal keberuntungan. Dia itu pernah ke pedalaman Sulawesi Sono ikut kegiatan apa gitu dulu. Beruntung kan dari situ, terus dia sempat ikut tambak di Lampung ya. Setelah itu dia bosan terus masuk ke bank, lolos juga masuk ke bank dan namun apa ya. Setelah itu aku lihat dia kan ada kegiatan yang kantorku kan soal pusat dari KKP soal pengembangan desa pesisir Tangguh. Itu program semacam membuat suatu desa pesisir itu tangguh atau resilient dari bencana alam. Konsepnya adalah memperkuat orangnya, memperkuat desanya, fisiknya gitu kan, fisiknya. Lalu aku tawarkan ke Ihsan itu, apakah kamu mau jadi tenaga berani di sini gitu ya. Terus dia kayaknya lagi bosan sama tambak di Lampung tuh. Terus dia mau saya pindah ke sini gitu. Ya wis pindah ke sini, 2 tahun dia di sini. Lah si PDPT ya, PDPT itu kan termasuk program unggulannya KP3K kalau sekarang PRL ya, PRL KKP. Pengelolaan ruang laut. Salah satu kegiatan unggulannya KKP juga. Lah, PDPT di kami itu termasuk salah satu yang terbaik secara nasional. Di tahun kedua itu kan sempat ada evaluasi kita ada salah satu yang terbaik sampai hadis kami presentasi apa pusat. Bagus tuh kegiatannya. Berapa lama Mas itu Mas? Berapa bulan kegiatannya? 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun. Itu ada kemudian dari kegiatan itu ada ceritanya nggak? Ada hubungannya nggak dengan sekarang Mas Isna tuh ada di DKP Kulon Progo itu ada ceritanya nggak? Nyambung nggak? Masih nyambung nggak ceritanya?
dari kegiatan Kalau dia PDPT. dari sisi mangrove dia itu nyambung. Kalau dari sisi sekarang nyambung. Jadi gini, kalau mau cerita PDPT ya, dasarnya pengalaman aja tuh. Salah satu kegiatan terbagusnya KKP itu, si desa itu kan potensi macam-macam. Tapi desa pesisir itu kan problem utamanya kadang kan kena laut, kena abrasi, mungkin tsunami, ya kan? Lah masalah itu ditambahi dengan orang-orang yang satu belum paham tentang bencana, dua fisik desanya itu tidak memungkinkan ketangguhan dengan bencana. Lah si KKP itu masuk ke arah situ. Konsepnya KKP itu membangun semuanya dalam satu periode gitu kan. Konsepnya dia 3 tahun, 3 tahun dibangun untuk agar desa tersebut tangguh secara keseluruhan. Yang terlalu luas, tapi konsepnya seperti itu. PDPT masuk ke situ, desain terpilih, secara asesmen ya, terus dikasih dana, dikasih pendamping, terus disusunlah rencana pengelolaan desa pesisir RPDP istilahnya. Ya rencana juga jalan. Rencana desa tersebut dalam 1 tahun, dalam 3 tahun ke depan akan seperti apa. Nanti si tenaga pendamping kami ditambah nanti ada lagi tenaga pendamping desa, masing-masing desa ada 3, 4 dengan koordinatornya, menyusun rencana tersebut bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang ada di desa itu. Susun rencana bareng-bareng, FGD, pertemuan dan seterusnya menjadi dokumen rencana desa itu, terus dilaksanakanlah rencana tersebut. Lah KKP tidak cukup cuma merencanakan, di tahun itu juga dia ngasih uang, PLN misalnya, ngasih uang, bukan ngasih barang, ngasih uang berdasarkan proposal atau perencanaan yang dibuat oleh masing-masing desa. Rencana tersebut dikasih uang, ditransfer uang ke rekening kelompok ya, kelompok atau desa tersebut, terus dibangunlah apa yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau jalan, dikasih jalan. Kalau menara pandang, dibangun pandang. Kalau ada penguatan dari sisi ekonomi mungkin ya, bangun kolam atau dermaga, bangunlah di situ. Terus itu nanti dilaporkan. Laporan itu sebelum dan setelah. Sebelumnya didata dulu ketangguhan masyarakat tersebut, setelahnya disurvei juga ketangguhan. Cepat itu cuman kok ada cuman nggak berlanjut sampai sekarang. Kalau ini besar ya, bisa ada 1 miliar, jalan dulu ya. Gitu, wacanya bagus sekali itu, bisa ditiru oleh banyak pihak sebenarnya. Cuma kan terlalu besar ya, terlalu kompleks ya. Memang ketangguhan desa itu bisa ditulis satu material. Tapi secara konsepnya keren. Secara konsep keren ya sebenarnya. Setelah itu ada BPD yang buat desa tangguh, ada mana kementerian lagi buat desa tangguh dan seterusnya sampai sekarang. Cuma yang KKP malah mandek ya, kayaknya sih. Soalnya sudah nggak kewenangan dia lagi. Yang keren itu karena bukan kewenangan KKP, ya mulai salah satunya karena BRGM sekarang. BRGM apa itu? Badan Restorasi Gambut dan Mangrove baru 2020. Oh gitu. Kalau di tingkat daerah kehutanan sih. Kehutanan ya. Dan kehutanan itu yang berwenang provinsi. Kabupaten nggak ada wewenang. Jadi kalau kirim koordinasi ke provinsi, kalau koordinasi itu ke provinsi dan ke kehutanan, jangan ke kelautan. Kelautan masuk sudah tidak terlalu campur soal gitu. Apalagi kabupaten. Oke, siap. Menarik ya. Apa ya pengalaman? Cuman kalau sekarang saya kan sudah beda tugasan. Saya sekarang ngurusnya pembina mutu, istilahnya pembina mutu perikanan, pembina kelompok. Tuh teman saya tuh. Oke. Menarik ini Mas ceritanya dari Mas Isna ini. Nah, mungkin pengen dengar ceritanya sih Mas. Jadi setelah PDPT itu Mas Isna itu apakah langsung ke DKP atau sebelum itu ada
mungkin bekerja di tempat yang lain terlebih dahulu atau bagaimana Mas ceritanya Oh. bisa berakhir di DKPK Kulon Progo? Ya itu memang takdir saya tergambar di sini tuh. Alhamdulillah aku takdirnya tergambar di sini dari tahun lulusan tahun 2009 ya. Terus 2010 saya kerja di sini. Jadi pas CPNS itu akhir tahun 2009. Saya awal 2010 masuk di sini. Gitu ceritanya. Saya belum sempat daftar kemana gitu. Langsung ke sini. Nah, PDPT itu di tahun 2012, 13, 14. Teman saya sudah nah, setelah PDPT itu ya tetap masih di sini. Kan saya break karena sekolah di tahun 2000 berapa ya? 18. Aku lanjut SD tahun 18, 19, 20, 20 awal aku kerja lagi. Setelah kerja lagi itu saya tidak ngurusi kelautan, tidak ngurusi mangrove, tidak ngurusi konservasi, tetapi lebih ke pembina untuk ikan. Begitu ceritanya. Oh, berarti ngambil gelar master ya Mas? S2 ya berarti ya? 2018. Gimana Mas itu Mas? Ngerti? Loh, kamu nggak punya datanya? Itu ekonomi pembangunan. Oh, ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Tertarik memang, menarik ekonomi pembangunan. Saya rekomendasikan kepada seluruh teman-teman yang kesenap yang tidak mau linear dengan kelautan, linear dengan lingkungan, atau linear dengan SIG ya, ambillah ekonomi pembangunan, ilmu yang atau ekonomi lah, ya, ekonomi ya. Kalau ekonomi pembangunan kan merujuk ke pemerintahannya agak cocok. Tapi kalau ekonomi kan agak luas, keren ternyata ilmunya. Di Jogja Mas? Oh, oke. Hasilnya di situ, menyebut di situ. Terus toh Mas? Pusing sih, bukan tapi pusing sih. Kan belajar baru dari awal ya. Tapi bagus ilmunya, jadi menarik. Nggak cuma di satu linear. Ya kecuali ada tujuan khusus ke arah mana. Ya tujuannya lain, jadinya ingin cari ilmu lain, namanya ikutnya ekonomi. Kalau Mas Wika kan ke hukum itu. Saya ekonomi. Iya, Mas Wika ke hukum laut. Hukum bisa masuk mana-mana sama, ekonomi juga bisa masuk mana-mana. Ya analisa proyek ada di ekonomi itu, ngerti jasa lingkungan ada di ekonomi, ngerti dampaknya di ekonomi, menganalisis dampak kenapa mangrove ditanam di sini bisa pakai ekonomi, menganalisis ekonominya mangrove 1% bisa dari sini, menganalisis proyeknya penanam mangrove bisa di sini. Cuman saya penelitinya nggak ada ke arah situ, saya malah ke arah kesehatan. Oh gitu ceritanya. Tapi dari 2010 itu sampai sekarang pernah beda bidang di DKP atau bidang yang sama Mas dari awal? Oh, awalnya kan di kelautan, terus yang kedua pernah di perencanaan, terus yang terakhir sempat di perencanaan pernah, yang terakhir di pembinaan mutu di. Nah istilah sini di pengolahan pemasaran sumber kanan. Kalau di pusat daya saing, direktorat daya saing, semacam itulah, pengolahan ikan, pemasaran ikan, kelompok pemasaran ikan itu. Yang belum di perkenalan budaya. Budidaya belum pernah ya. Jadi kalau sekedar informasi, kalau di daerah baik kabupaten atau kota itu biasanya dinas yang kelautan perikanan dibaginya 3 tuh, 1 ke arah kelautan, 1 ke arah budidaya, 1 ke arah pengolahan pemasaran. Nanti ragam-ragam namanya dan detailnya tergantung dari kabupaten kita masing-masing. Tapi 3 ragam utama di situ. Kalau konservasi kelautan otomatis masuk ke kelautan, perikanan budidaya masih ada. Ya itu kolam-kolam. Kalau kami arah masak-masak, terus pengolahan ikan, penjualan ikan, market ikan, di bidang satunya lagi. Ya. Itu nggak ada mangrove. Ini ada pertanyaan. Nggak ada mangrove-nya ya?
Saya dulu magang di BKP Kebumen mas, dulu. Wih, Waktu PKL, PKL. oke. Tapi sebentar, cuma 2 minggu. Maka seminggu maka apa bulan. Bulan mas. Mas, ini ada pertanyaan menarik mas dari teman-teman mas. Biasa ditanyakan teman-teman. Jadi dulu apa ya perjalanan Mas Isna nih ya dari di Semarang kuliah di Kesemat sampai sekarang di pekerjaannya Mas Isna di DKP itu ada nggak Mas sesuatu yang waktu kuliah ataupun di Kesemat yang didapatkan dan masih berguna sampai saat ini Mas di kehidupannya Mas Isna itu apa Mas? Bisa diceritakan? Apa ya? Ada nggak kira-kira? Eh, soft skill-nya sangat berguna karena eh, dari awal ke Semarang itu kan dididik soft skill ya, lebih dari soft skill ya, soal ketepatan waktu, soal menghargai janji, soal bagaimana menghadapi pihak lain, pihak pemerintah, pihak sponsor, soal bagaimana menulis sesuatu. Saya belajar banyak menulis dari Semarang. Soft skillnya banyak ya, jelas itu ya. Kalau yang soal apa namanya teknis konservasi dan seterusnya, kalau di awal tahun sangat bersinggungan, soalnya kan saya di konservasi dulu di awal tahun di mangrove dan seterusnya. Cuman setelah saya pindah di perencanaan di sini ya agak agak jauh. Yang berguna tinggal soft skillnya. Ya seperti itulah. Jadi kalau di kesempatan soal-soal yang seperti itu, saya kira tidak hanya di dinas. Nah, kalau berkecimpung di semua bidang kayaknya dibutuhkan. Dan itu dididik oleh Kesenat dengan cara langsung, bukan cuma via kuliah, bukan cuma via diomongkan baca buku dan sebagainya, itu kan dilakukan. Jadi masih melekat seperti itu Oke. soft skillnya itu ya. Yang berat memang, dan itu salah satu yang hanya bisa ditemukan oleh Kesmat ya, karena secara keprofesionalismenya agak cenderung tertata. Pendapat saya sih Oke. itu. Apalagi ya, Siap, kata siap. arsip itu kan kelihatan sih Kesmat kalau mbak arsip harus betul buat laporan, baru cuma terima kasih. Hmm. Oke. Oke, Mas Isna. Siap. Terima kasih, Mas. Mas Isna ini masih hobi ini nggak, Mas? Masih hobi baca buku dan nulis nggak, Mas? Sampai sekarang, Mas? Masih tahu, Ada masih nggak, Mas? masih masih. Apa ya, rekomendasi buku buat teman-teman nih, teman-teman semat ataupun yang Hmm, baru lulus. hmm, Ada nggak hmm, buku yang bagus untuk dibaca, Mas? Kira-kira hmm. buku apa yang direkomendasikan Mas Isna? Saya akhir-akhir ini suka sekali dengan buku bergenre agak sejarah-sejarah gitu. Hmm. Aku lupa ya judulnya, kemarin baca di perpustakaan. Sejarah-sejarah siapa gitu. Ya tapi paling mudah bacalah Petrus Carey yang Kuasa Ramalan itu. Baca itu. Itu salah satu cara seseorang menulis sejarah dengan betul, kita bisa menikmati, kita bisa meresapi ke dalam-dalamnya dan lengkap. Kuasa Ramalan itu ceritanya Petrus Carey soal sejarah tahun 1800-an 25 Pangeran Diponegoro itu. Dia ceritanya cuma Diponegoro itu kenapa berperang, ada perang jauh dan seterusnya. Dia cerita dari awal keraton dan seterusnya sampai akhir-akhirnya ada peperangan tersebut. Tiga jilid, pinjam di perpustakaan pasti banyak gitu. Baca. Oke. Terus kalau cerita soal sastra, aduh, saya yang sastra-sastra Novel, agak novel. baru novel agak kurang mengikuti. Tapi saya suka dengan Mangun Wijaya, itu bagus sekali ceritanya.
Suka Brawijaya. Kalau suka ke lautan, baca arus baliknya Pramudia itu bagus. Kemudian atau Dulunya saya cuma penasaran seperti apa itu Pramudia, gimana kita tak baca. Saya belum baca terlalu banyak, cuma saya baca arus balik. Ada kelautannya soal di situ. Ada soal kelautannya. Terus cerita favorit saya, pengarang favorit saya itu dari dulu sebenarnya Pak BGS. Katanya anak kuliah dekat sama Jack Lautan. Oh, Pak malah BGS almarhum orang Semarang. Cuman sekarang ya nggak gitu lagi ya karena budayawan kalau istilahnya Pak BGS. Nggak kan lautan, oh karena kelautan loh. dari ini ya, apa namanya, FIB ya kalau nggak salah ya, profesor ya, Nah, bukan bukan ya, bukan. orang doang dia pembicara, penyiar radio, pembicara di radio, penyiar seminar, penulis buku yang lumayan produktif, wartawan juga ada. Semarang punya Semarang. itu baru ini kalau mau baca, kalau belum baca punya, bacalah salah satu karyanya yang saya rekomendasikan, yang mana tuh, Manusia Harimau. Baca itu saja, Mas Yarino. keren tuh, tipis, bagus. Kalau Oke. mau baca karya luar, bacalah Paulo Coelho. Coelho. Oh, Nah, Paulo Coelho. saya tahu, baca aja yang Sang Alkemis, itu aja cukup. Sang Alkemis keren. Alkemis. Siap, siap. Sang Alkemis keren. Syarat juga bagus. Itu banyak lah, kalau buku adalah buku mah tidak terbatas, bacalah yang suka. Kawasan. Wawasan, betul, bagus. Soal membaca itu kan membentuk pola pikir ya. Kita pengen baca, otomatis kita pengen nulis. Itu muter terus, kalau nulisnya mentok, baca lagi, bikin bahan, cari bahan bakar, baca lagi. Kalau bacanya terlalu banyak nih, suntuk dia, keluarin pakai nulis. Nanti beragam terus. Kalau bosan, ikutlah kursus online gitu, terserah siapa. Nanti kan terangsang sama kursus itu, diwajibkan untuk membaca, menulis, akhirnya menulis. Saya itu kemarin mentok apa ya, lama nggak baca, lama nggak nulis, terus ikut kursus online, terus akhirnya mulai baca lagi, mulai nulis lagi, mulai nulis di IG gitu. Bisa IG yang agak panjang, nanti kan jadi kepingin nulis ya. Setelah itu agak panjang, nanti mungkin bisa dikeluarkan di isai, di opini, dan seterusnya. Saya sih nulis cuma sekedar nulis doang, bukan sampai menghasilkan membuat kebenaran, tapi itu lumayan. Oke. Berarti emang ini ya Mas, masih membudayakan untuk membaca, kemudian apa namanya, menulis juga. Masih ya sampai sekarang ya Mas. Pengennya ya. Oke Mas. Ini nggak terasa sudah sampai di ujung acara Mas. Ada satu pertanyaan lagi terakhir Mas. Ada nggak Mas tips dan trik buat teman-teman di luar sana Mas? Bagaimana caranya bisa sukses berkarir di bidang kelautan ataupun perikanan, khususnya pada bidang pemerintahannya Mas, seperti Mas Isna seperti ini. Oh ya, saya sih nggak bisa menjawab itu, tapi begini, jadilah orang yang adaptif, mesti menyesuaikan diri ke arah yang lebih baik gitu. Barangkali jelek, adaptasi lah. Apalagi di kelautan itu, kita harus bisa pintar-pintar belajar sesuatu, menitipkan diri kita merasa adaptif. Ya itu, beradaptasi, meraih hal baru, belajar hal baru, terus semangat dengan hal tersebut, nanti akan itu aja gitu, adaptif ya, jangan terlalu sakit. Adaptif ya Mas, belajar hal-hal yang baru ya Mas, selalu belajar hal yang baru. Oke, terima kasih ya Mas Isna
di Siap, Bincang Alumni ke-15. sama-sama. Ya, Eh, oke. apa? Terima kasih waktu sudah mau hadir dalam Sama-sama. Bincang Alumni ke-15, Mas. Siap, Kita salam mangrover dulu, Mas, untuk penutupan. siap. Salam mangrover. Semangat. Bang. Semangat Siap, siap. mangrover.